Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Kita bersyukur kepada Tuhan hari demi hari kita dapat lewati oleh karena Tuhan yang terus menopang kita dan memelihara kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk seluruh keberadaan kami. Untuk semua apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Karena kemurahan hatimu saja Bapa, kami masih ada dan hidup. Dan kami boleh menikmati pertolongan-pertolongan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu membuka hati dan mendengar firman Tuhan, dan juga menanamkannya dalam hati kami, menyimpan serta memelihara, dan lebih lagi kami mengaplikasi, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku.
janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memberikan judul renungan ini adalah antara Tuhanku dan ketakutanku. Saudara, ada banyak hal yang seringkali membuat kita takut. Ada ketakutan yang masuk akal dan juga ada ketakutan yang tidak masuk akal. Ada ketakutan yang muncul dari dalam diri kita dan juga ada ketakutan yang disebabkan di luar diri kita atau ancaman dari luar. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah menutup-nutupi realitas atau kenyataan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita seringkali dirundung oleh ketakutan, apapun itu bentuk dan penyebabnya. Nah, di dalam Mazmur atau di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat bagaimana Daud mengajarkan kita bagaimana menghadapi ketakutan dengan bersandarkan kepada Tuhan. Saudara, bersandar pada Tuhan ini adalah istilah yang seringkali kita pakai di dalam gereja, ataupun juga pernah kita mendengar atau kita sendiri memberikan nasihat kepada orang lain yang sedang mengalami ketakutan. Nah, pertanyaannya saudara, apa artinya bersandar kepada Tuhan? Apa artinya bersandar kepada Tuhan? Yang pertama saudara, bersandar kepada Tuhan artinya kita memiliki kepastian akan karakter Tuhan itu sendiri. Di dalam ayat 1-3 kita bisa melihat hal itu. Saudara, musuh-musuh yang membenci Daud banyak dan berulang kali ditekankan di situ. Penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Semua lawanku dan musuhku, tentara berkemah mengepung aku, peperangan melawan aku. Nah, saudara, kalau kita perhatikan kata-kata di situ atau kalimat-kalimat itu, hal-hal itu yang melawan serta membuat kita takut seringkali begitu banyak dan membuat kita kewalahan karena hal itu. Sama seperti Daud, itu menggambarkan betapa banyaknya yang membuat dia takut, betapa banyaknya lawannya. Nah, demikian juga kita, betapa banyak hal-hal yang membuat kita takut, yang membuat kita kewalahan untuk menghadapi itu. Nah, saudara, istilahnya ketakutan yang satu datang, belum lagi selesai itu, sudah datang lagi, ada lagi hal-hal lain yang membuat kita menjadi takut. Tetapi kita diingatkan di sini saudara bahwa karakter Tuhan itu jauh lebih bisa diandalkan dibandingkan apapun juga yang membuat kita takut. Kita perhatikan saudara, bagi Daud dan bagi kita, Tuhan adalah terang, yaitu segala sesuatu yang baik dan positif, sumber hidup, kebenaran, kebaikan, dan sukacita. Tuhan adalah terang. Tuhan keselamatan, artinya saudara pertolongan, penebusan, bantuan yang komplit, kemenangan dijamin bersama dengan Tuhan. Dan Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Jadi rasa aman dan perlindungan yang kokoh. Benteng hidup. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, disinilah diajarkan kepada kita mengenai karakter Tuhan. Yang kedua saudara, apa artinya bersandar kepada Tuhan? Bersandar pada Tuhan artinya kita memiliki keinginan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam ayat 4-6, kata-kata Daud itu, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Jadi di sini tidak ada paralelnya di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, ayat ini unik, ya, khusus. Hanya di Mazmur ini menunjukkan betapa personal
dan khususnya komitmen iman Daud kepada Tuhan. Imannya bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar teori, bukan sekedar pengalaman rohani, tetapi imannya itu adalah komitmen untuk tetap hidup terus-menerus di hadirat Tuhan. Terus-menerus ia ada hidup di hadapan Allah dengan jujur, dengan saleh. Dengan kata lain saudara, Daud mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup senantiasa, rutin, dan mengisi pikiran kita dengan segala sesuatu yang membuat Tuhan lebih besar dan mulia dari segala ketakutan kita. Jadi pikiran kita itu harus diisi oleh Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan lebih besar dan Tuhan itu lebih mulia dari segala ketakutan kita. Saudara, di tengah-tengah ketakutan kita, kita diingatkan akan Tuhan itu sendiri yang menyediakan tempat perlindungan bagi kita. Ia akan memberikan kita jaminan bahwa kita akan menang mengatasi masalah-masalah kita, mengatasi musuh-musuh kita yang membuat kita takut, serta kita akan menang dan kita akan bersuka cita. Yang ketiga saudara, apa artinya bersandar kepada Tuhan? Bersandar kepada Tuhan artinya kita memiliki keberanian mengimani janji-janji Tuhan. Saudara, keyakinan orang-orang percaya di tengah ketakutan itulah yang seharusnya mendorong kita untuk berdoa. Ya, kita bisa meminta, memohon kepada Tuhan tanpa malu-malu seperti Daud. Daud berkata kepada Tuhan, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku." Saudara, di sini mengajarkan kepada kita agar kita memohon, agar kita berdoa, agar kita berlutut, ya, tanpa malu. Karena apa? Karena kita adalah anggota keluarganya Tuhan. Kita bukan orang asing lagi. Ketika Daud mengatakan, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku," itu bukan berarti kedua orang tuanya benar-benar meninggalkan dia. Tetapi ini mengandung pengertian bahwa Daud sedang menggambarkan relasi yang baru yang ia miliki dengan Tuhan Allahnya. Ya, menggambarkan relasi yang baru. Jadi relasi inilah yang memberikan kepada Daud keberanian untuk bukan saja mengimani janji-janji Tuhan, tetapi ia berani untuk percaya bahwa Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan di sana, yaitu bahwa di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-8, hatiku mengikuti firman-Mu. Inilah yang paling penting. Hatiku mengikuti firman-Mu. Artinya, aku mentaati Engkau Tuhan. Aku mencari, ketika Tuhan berkata, "Carilah wajahku," maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Nah, demikian juga di dalam perkataan Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, inilah yang membuat Daud berani mengimani ataupun mengklaim janji Tuhan. Karena apa? Ia taat. Taat firman Tuhan itu adalah tujuannya dulu. Nanti yang lain itu akan mengikuti. Ya, Tuhan berkata, "Carilah wajahku." Tuhan Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah." Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalaupun Daud tidak melihat semua janji Tuhan digenapi saat ini, tetapi Daud yakin suatu hari nanti ia akan melihat semua kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ayat 13. Itulah yang membuat kita terus-menerus tekun, berani, ya, tidak malu untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, dari Daud kita tentu harus melihat kepada Yesus Kristus. Karena apa saudara? Karena Tuhan kita Yesus Kristus, juru selamat kita, dialah manusia yang secara sempurna bersandar penuh kepada Tuhan Allah Bapanya. Yesus menghadapi musuh, lawan, serta ketakutan yang lebih dalam yang manusia pernah alami sekalipun.
tetapi ia tetap punya kepastian akan karakter Bapaknya. Ya, keinginan memuliakan Bapaknya serta keberanian mengklaim, yaitu meyakini janji-janji Bapaknya. Perhatikan apa yang surat Ibrani katakan tentang Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Raja yang kita yang sejati, memanggil kita, setiap kita, untuk bersandar kepadanya dan kepada Allah Bapaknya. Apapun ketakutan yang kita hadapi, mari arahkanlah hatimu kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita, yang berkata kepada kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati akan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami boleh bersandar kepadamu dalam segala ketakutan apapun yang kami hadapi, dalam keadaan apapun. Engkau adalah sandaran kami. Dan melalui hamba-Mu Raja Daud yang telah menulis Mazmur ini, memberikan kesaksian bagi kami bagaimana ia bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Apalagi pada saat itu ia dikejar-kejar orang, dibenci, dimusuhi, diincar nyawanya, tetapi ia bersandar kepada Tuhan. Bahkan ia tetap berdoa dan ia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi dan memeliharanya. Lebih lagi Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan teladan yang baik sekali dan sempurna bagi kami. Bagaimana menghadapi berbagai persoalan kehidupan, apalagi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah karena ia harus menanggung segala hukuman dosa manusia, yaitu murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kami yang berdosa. Tetapi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, telah mentaati Engkau ya Tuhan sedemikian rupa sehingga ia rela mati dan Engkau telah mendengarkan dia. Ya Tuhan, kami bersyukur. Karena itu kuatkanlah iman kami dan tolonglah kami menghadapi masalah-masalah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.